Artinya iman di sini luar biasa. Bapak-bapak sekalian, keprihatinan saya semakin menjadi-jadi. Kenapa, Pak? Sekarang umat Islam konsen menghadapi, padahal internalnya harus dibenahi. Apa itu? Tidak panjang waktu mereka menghancurkan internal. Itulah gerakan sipilis itu. Sekularisasi, pluralisasi, liberalisasi. Mereka di Majelis itu tahun 2001 sebenarnya, Pak. Sekarang 2016, cukup 15 tahun. Tahun ini mereka panen raya, menghancurkan struktur akidah umat Islam. Di belakangnya sama semua, Pak. Yahud wan Nasoro. Ternyata orang-orang Yahudi dan Nasoro menghancurkan Islam itu tidak butuh waktu panjang, cukup 15 tahun. Indonesia mereka berhasil. Mereka masuk, tahu satu di ormas, di partai, di kampus, di masjid. Sementara ustadz-ustadz sunnah tidak ada gerakan yang masif, progresif terhadap gerakan mereka. Saya ingin sebenarnya ketemu dengan semua ustadz sunnah di Jabodetabek ini. Apa gerakan kita, materi kita yang seragam menghadapi mereka? Sementara mereka sangat masif, progresif, persuasif, aktif. Dana mereka triliunan dibuang di Indonesia untuk menghancurkan struktur berpikir. Satu bahasa yang mereka lempar menjadi wacana mereka, apa itu? Semua agama sama. Kalau sudah masuk ke sistem berpikir anak muda kita, orang partai kita, pejabat kita, semua agama sama, kenapa harus ribut masalah Natal bersama? Kenapa harus ribut masalah orang kafir jadi pemimpin? Kenapa harus ribut ketika ada pembangunan gereja? Kenapa harus ribut ketika orang murtad? Toh juga agama sama kok. Berpikir ini sudah masuk, Pak. Saya baru pulang dari daerah. Ada 3 kota saya kemarin. Subhanallah, saya dapat laporan dari mahasiswa. Mahasiswa di daerah gemuruh menyambut liberalisasi berpikir itu. Semua agama sama. Di kampus-kampus sudah mereka berani mengatakan, untuk apa ente sholat? Sholat itu kan bisa-bisanya orang Arab. Kenapa harus berhijab? Itu kan budaya Arab. Al-Quran turun di Arab, bukan di Indonesia. Nabi Anda itu orang Arab, bukan orang Indonesia. Kita ini Islam Indonesia, bukan Islam Arab. Ini sudah masuk, Pak. Wallahi demi Allah, sudah masuk ke sistem berpikir mahasiswa kita itu. Yang paling berbahaya, mereka disiapkan jadi pemimpin. Sampai sudah bersumpah akan menguasai masjid-masjid dan kampus-kampus. Mereka sudah mikir satu masukan, membangun satu wacana, semua agama sama. Jadi bukan Muslim civilization, bukan peradaban Muslim, tapi peradaban manusia. Persaudaraan mukmin mereka hilangkan. Apa yang ada? Peradaban manusia. Mencintai Al-Quran mereka buang. Apa itu? Mencintai demokrasi dan HAM. Sekarang terjadi. Muncullah bahasa anak muda. Kenapa justru memilih pemimpin harus membicarakan, membawa-bawa Quran? Kenapa Al-Quran dibawa ke ruang publik? Cukuplah di masjid. Nah, bagaimana gerakan mereka? Ini sejalan nanti dengan temanya sahabat saya Ustadz Rizal Siregar, sama-sama Batak lagi ya. Saya menyusun satu skema, mudah-mudahan selesai hari ini. Saya dengar tadi ada pembangunan itu, mungkin saya usulkan tahap masjid selesai kita stop membangun fisik, yang ke depan kita bangun remaja. Dana kita konsentrasikan membangun. Karena apa? Di agama lain remaja itu pembinaan gereja luar biasa efektif, sementara kita nyaris tidak ada pembinaan remaja, termasuk di masjid ini barangkali. Setuju ya Pak Ketua? Ada nggak pembinaan remaja yang terus-menerus? Yang intensif? Belum ada kan? Iya sama kok. Di semua masjid saya sarankan. Kita sudah terlambat jauh untuk membina remaja. Ya seperti ini kan. Cuma berapa orang remaja yang hadir? Kemana anak-anak Bapak ini? Kenapa nggak dibawa ke masjid? Satu, gerakan, nama gerakan mereka yang sangat masif itu apa? Spilis. Bapak tahu kan? Spilis. Apa itu spilis? Satu, sekularisasi.
Kedua, pluralisasi. Ketiga, liberalisasi. Berhasil mereka membangun satu wacana yang sangat kondusif dan progresif, gerakan menghancurkan Islam. Kalau boleh saya ganti, ini bahasa lain dari munafik sebenarnya. Bahasa kerennya liberal, bahasa Arabnya munafik. Karena mereka menghujat Islam langsung atau tidak langsung. Saya ulangi ya Pak. Kalau boleh saya ganti bahasa untuk mereka ini, mereka bahasa Arabnya munafik ini. Nifaq. Ingin mereka menghujat, menghancurkan dasar agama Islam namanya akidah, tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Mereka ingin menghancurkan satu bahasa yang sangat pasti dalam Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Karena mereka bangun satu wacana, menghancurkan bahasa itu. Semua agama sama. Padahal Al-Quran, sesungguhnya agama dari Allah hanya Islam. Habis satu bahasa mereka munculkan. Enak dicerna, gampang dianalisa, mudah diamalkan, tapi sayang mereka masuk kontra informasi. Satu-satunya agama yang benar Islam, mereka hantam semua agama sama. Hijab budaya Arab, menolak penerapan syariah Islam. Silakan memimpin semua agama. Anak-anak silakan berzina, yang penting pakai kondom. Aurat tidak bertemu, karena definisi hadis yang dikatakan berzina kata Rasulullah, bertemunya dua aurat, laki-laki dengan wanita. Logika mereka sederhana, kalau pakai kondom berarti tidak bertemu, halal. Luar biasa kan ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka tafsir pakai otak mereka. Kalau sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti tidak wajib salat. Subhanallah. Mereka mengusulkan nanti ke depan. Apa usul mereka? Ketika musim kemarau, umat Islam tidak wajib sholat. Karena apa? Pemborosan air bersih. Dr. Ade Armando sudah melempar isu agar membubarkan perjalanan haji karena pemborosan. Lama-lama masjid ditutup karena apa? Penggunaan ruang terbuka hijau. Lama-lama ke sana Pak, udah mulai berpikir ke arah sana. Makanya sekarang di Eropa gereja sudah tutup. Mereka masuk gereja hanya dua. Pertama menikah, kedua meninggal. Persis umat Islam hari ini. Pertama dia menikah, nggak tahu saya dari mana hadisnya pernikahan di masjid. Setahu saya zaman Rasulullah itu bukan nikah di masjid. Dan Rasulullah dan sahabat meninggalnya tidak disemayamkan di masjid. Maksimal zaman Rasulullah jenazah itu di teras begitu Pak, bukan di ruang utama. Di Indonesia, tato, overdosis, koruptor, meninggalnya terhormat dibawa ke masjid. Waktu hidup tidak kenal masjid. Hari Ahad mereka ke kantor, alasannya apa? Lembur. Malam Ahad bertemu dengan teman kantor. Siang Ahad main golf dengan pimpinan di kantor. Begitu meninggal, jenazahnya bawa ke masjid, bukan dibawa ke kantor. Harusnya kan dibawa ke kantor kan? Karena hidupnya di kantor. Betul kan Pak? Sudah meninggal dia, sebelum meninggal akrab dengan teman kantor. Sudah meninggal mencari ustadz agar menjadi imam jenazah. Kalau saya nggak mau. Enak aja kau, sudah mati kau kesini, gue bilang. Iya, sekularisasi. Apa ini Pak? Pemisahan agama dengan negara. Subhanallah. Agama dengan negara. Kenapa harus bawa Al-Quran ketika memilih gubernur? Kenapa bawa-bawa Islam ketika ada upacara bendera? Kenapa harus ada doa ketika mau ini? Kenapa harus bawa-bawa jenggot ke kantor? Jangan dong bawa simbol-simbol agama. Ini negara demokrasi, bukan negara Islam, kata mereka. Pertanyaan saya, Inggris negara demokrasi atau negara Kristen? Negara demokrasi, ada menteri nggak di sana Islam? Nggak ada Pak. Amerika negara Kristen atau negara demokrasi? Negara demokrasi, ada nggak menteri pejabat negara sana Muslim? Tidak. Sesekuler-sekuler orang Barat, tetap agama nomor satu. Nah, pemisahan negara dengan agama berhasil sekarang. Jangan bawa agama ke ruang publik, subhanallah. Jangan bawa Quran ketika memilih pemimpin. Jangan bawa agama ketika ada rapat dinas. Berhasil mereka.
Subhanallah, 15 tahun brainwash. Maaf, saya lebih takut sama mereka dari Syiah sebenarnya. Demi Allah Pak, tapi banyak orang nggak tahu ini. Saya lebih takut sama gerakan mereka daripada Syiah. Anak muda kita kalau saya tes, mereka tidak tahu Syiah. Partai kalau saya tanya, mereka tidak ngerti Syiah. Tapi kalau liberalisasi ini, mahasiswa, partai, ormas, masjid, kampus, sudah masuk ke sistem berpikir, semua agama sama. Tapi yang selalu kita khawatirkan hanya dua, komunis dengan Syiah. Padahal ini mereka sangat masif, progresif, persuasif. Karena dana mereka triliunan dilempar ke Indonesia. Makanya target barat itu, lihat Bapak lihat. Hampir semua dosen UIN sekarang S2, S3 digarap di Inggris, di Amerika, di Australia. Di Amerika di mana mereka? Harvard University, Chicago University, Boston University, McGill University. Di Australia mereka di mana? Australian Nation University. Mereka dikiring ke sana rame-rame. Ini jauh saya lihat lebih berbahaya. Karena gerakan mereka sangat masif. Yang kedua, pluralisasi. Mereka menuding Islam tidak menghargai keragaman. Kita jawab, Pak, Bapak harus juru bicara Islam di luar. Justru negara Islam Indonesia paling menghargai keragaman agama. Contohnya mana, Pak? Yang sering saya teriak, pertumbuhan gereja di Indonesia tertinggi di dunia, 380%. Pemurtadan kita termasuk tertinggi di dunia, 1,7 juta murtad per tahun. Awal merdeka kita 99%, sekarang tinggal 84%. Setiap hari ada laporan yang murtad sama saya. Terakhir kemarin anak Habib, 2 wanita anaknya murtad. Enggak lama murtad, ibunya stres meninggal. Mau bilang apa, Pak? Yang mereka garap, Aceh, Padang, Sunda, Betawi, Arab. Karena dianggap struktur akidah yang paling bagus di 5 suku. Aceh, Padang, Sunda, Betawi, Arab. Logika sederhana mereka, secara psikologi dan sosiologi, kalau struktur 5 suku yang taat ini berhasil kita hancurkan dan murtadkan, suku lain akan lebih mengalir dan mudah dihancurkan. Subhanallah. Ibu masih bisa tidur pulas dengan kondisi seperti ini? Komunis di mana-mana mengintai kita. Coba lihat Pak, Bapak lihat kan kasus di Binjai Selatan. Sekian orang mereka paksa murtad dan dipaksa menghafal Injil. Saya sudah bolak-balik ditelepon aktivis masjid dari Medan. Tolong Bapak secepatnya pulang ke Medan, ini kita bicarakan. Satu saja gereja yang ditolak di Jawa Barat, setiap jam mereka angkat. Tapi begitu ada umat muslim dipaksa. Seandainya Ustadz melakukan ini terhadap agama mereka, tokoh HAM dunia akan turun ke Indonesia. Pelanggaran HAM berat karena ini persoalan agama. Tapi karena korbannya orang Islam, nyaris tidak ada HAM yang bicara, televisi tidak mengangkat, orang Islam cicing. Ini luar biasa Pak. Dipaksa murtad masuk Nasrani, yang tidak masuk dikasih balsam, mereka dipukuli seperti binatang, 23 orang dipaksa masuk Kristen. Binjai Selatan, provinsi masih mayoritas Islam. Budaya Melayunya kental di Binjai itu. Tapi maaf, ada media mempol up. No. Subhanallah. Bapak lihat keberpihakan media kemana hari ini. Umat Islam diam. Proses hukum disembunyikan. Media tidak mengangkat. Mengerikan loh Pak. Dipaksa murtad. Pada hak yang tertinggi buat manusia dalam Declaration of Human Rights di New York. Apa itu? Hak beragama dan mengamalkan agama. Justru yang dipaksa masuk agama mereka. Bapak ikuti media enggak itu? Enggak ada. Coba satu gereja yang dibakar, setiap jam diangkat. Presiden rapat mendadak. Lihat kasus-kasus di Ambon itu, yang di Bandung itu Pak. Langsung kan Pak? Bagaimana mengeluarkan satu regulasi agar penghormatan terhadap agama lain. Seolah-olah mayoritas tidak menghargai minoritas. Supaya mereka tonton hari ini. Toleransi yang bisa